pasti jelas diterima itu di UIN ya, Universitas Islam Negeri, kalau di Bandung UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tapi selain itu juga alhamdulillah tahun ini juga kita bisa menembus ITB, IPB, lalu Unpad, lalu ada lagi sampai ke luar negeri juga ada yang Lulusan tahun kemarin. Tahun sekarang Tahun ya. 2023. Yang tahun sekarang itu ITB, IPB, Unpad sudah masuk. Luar Alhamdulillah. biasa. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bisnews, berjumpa lagi dengan program kami Ngador, Ngawangkong Door to Door. Pada edisi kali ini kita akan membahas mengenai pendidikan agama yang khususnya dari Madrasah Aliyah. Kebetulan di hadapan kita sekarang sudah ada Kepala Sekolah MAN 1 Bandung, Bu Dr. Anda Hajah Iis Sofia Robiah Adawiyah MPD. Aduh, cukup panjang ya namanya. Tapi baiklah. Kebetulan kenapa kita perlu ketemu dengan Bu Iis Sofia ini, karena sejak awal Ibu ini luar biasa membangun sekolah ini. Banyak hal yang dibenahi. Sekarang penampilannya sudah sangat luar biasa ya, termasuk lingkungan, disiplin dan lain-lainnya. Baiklah, sahabat Bisnews, kebetulan Ibu sudah ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Kumaha damang, Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mangga, Bu. Kumaha, Bu? Ibu mungkin biasa ngajelaskan perkawis MAN ieu, Bu. Kayaknya naon-naon biasa jantan unggulan-unggulan kan sesuatu. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah sejak saya masuk atau sejak saya ditugaskan di MAN 1 Bandung, dulu MAN Ciparai. Memang banyak hal yang katanya kata masyarakat banyak kemajuannya, terutama mungkin karena saya melihat potensi, awalnya melihat potensi yang ada di MAN 1 Bandung ini, kebanyakan mereka kemampuannya di bidang agama, lalu saya menemukan ada keunggulan yang mungkin bisa dikembangkan adalah tahfidz. Jadi saat ini keunggulan di bidang, beberapa bidang, keunggulan di bidang agamanya itu tahfidz, lalu ada keunggulan di bidang akademisnya, kita sudah mencapai juara nasional di KSM di bidang geografi, lalu ada lagi karena kita lingkungannya memang nyaman di sini, jadi kita bentuk juga menanamkan karakter kepada anak-anak bagaimana mereka cinta lingkungan. Dan selain itu kita juga mengembangkan sebuah sistem teknologi yang kita punyai, namanya DigiMac. Digitalized Madrasah Experience itu adalah sebuah sistem teknologi milik MAN 1 Bandung, gitu Pak. Bu, itu menarik sekali, Bu ya. Tahfidz. Tahfidznya udah sampai berapa juz itu, Bu? Target kita sih tidak muluk-muluk ya. Tapi ada yang sampai 30 juz, cuma target kita mungkin 5 sampai 10 juz aja. Ada yang sampai 30 juz? Ada yang sampai 30 juz. Siswa Jadi, siswa MAN 1 Bandung, ya. Sekarang sudah keluar, sudah kuliah. Iya. Bu, tadi yang menarik juga mengenai Digitalized Madrasah Experience, DigiMac. DigiMac ya. Apa itu, Bu? Itu sebuah sistem digital madrasah yang mengembangkan bagaimana sistem pembelajaran menjadi digital, lalu dari mulai sistem penerimaan siswa baru, lalu absensi, persuratan, tapi yang fokus kita lebih ke bagaimana membangun sistem pembelajaran yang berbasis digital. Oh gitu ya. Ukurannya, Bu ya, parameter dari lulusan yang menggunakan sistem ini seperti apa, Bu? Sebelum dan setelahnya, Bu? Ya, tentu saja mereka. Saya sering menyampaikan kepada teman-teman atau masyarakat bahwa MAN 1 Bandung itu adalah
madrasah yang gaul. Saya bilang gaulnya gaul terhadap teknologi dan pengetahuan. Harapan saya tentu saja para lulusannya terampil dalam teknologi, lalu wawasannya juga luas, dan yang pasti berakhlak mulia dengan nilai-nilai keagamaan yang ditanamkan. Iya, iya, iya. Nah, Bu, kalau melihat seperti itu ya, sebetulnya kalau lulusan dari sini itu sampai kemana saja, Bu ya? Terutama mungkin selama Ibu di sini ya, Bu ya? Boleh, Bu. Ya, alhamdulillah di samping tentu saja yang pasti jelas diterima itu di UIN ya, Universitas Islam Negeri kalau di Bandung, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tapi selain itu juga alhamdulillah tahun ini juga kita bisa menembus ITB, IPB, lalu Unpad, lalu ada lagi sampai ke luar negeri juga ada yang Lulusan tahun kemarin. Tahun sekarang tahun yang 2023. Yang tahun sekarang itu ITB, IPB, Unpad sudah masuk. Luar biasa. Ya. Alhamdulillah, sahabat Visinews itu luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali, aduh. Saya mendengarnya juga sangat terkejut karena saya sudah lama sebetulnya mengenal MAN 1 Kabupaten Bandung ini. Tapi memang baru mendengar lulusan dari sini bisa tembus ke ITB, di mana tidak sedikit juga ya SMA, SMK Kabupaten Bandung yang belum bisa menembus ke sana. Wah, ini obrolan kita teruskan dulu deh, Bu ya. Nah, menarik nih. Nah, Bu, itu berapa banyak, Bu, yang masuk ke perguruan tinggi negeri? Kemudian mau saya begini, Bu, ini tidak ada bimbingan lagi atau misalnya hanya mengandalkan dari sistem yang Ibu sampaikan tadi, mereka misalnya tidak dibarengi dengan apa namanya bimbel kalau ya kasarnya gitu. Nah, atau seperti apa, Bu ya, bisa sampai nembus seperti itu, Bu? Kiat lah istilahnya. Sampai saat ini mereka mungkin belajar mandiri, dibimbing dengan paling dibimbing dengan guru-gurunya yang ada di sini. Tapi kita betul-betul mempersiapkannya, prosesnya dari mulai kelas 10 ya, kelas 1 lah. Jadi kita lihat siapa mereka yang ingin melanjutkan perguruan tinggi, lalu kita betul-betul fokus kepada mereka, dan langkah-langkah strategi kita untuk mengantarkan mereka ya kita atur sedemikian rupa, membimbing mereka oleh gurunya masing-masing. Kita tidak membawa siapapun ke sini. Sementara itu seperti itu. Jadi hanya mengandalkan tenaga pendidik yang ada di sini, mereka bisa membimbing sampai tembus ke perguruan tinggi negeri ya, Bu ya. Waduh. Jadi persiapannya memang dari kelas 10 lah. Dari kelas awal. Nah, Bu, Ibu sendiri bagaimana, Bu, menerapkan disiplin anak-anak belajar ya, sehingga mungkin rasanya kalau sekarang sudah bisa nembus ke perguruan tinggi negeri seperti itu, anak-anak yang lainnya juga mungkin tingkat disiplinnya sudah lebih baik ya, Bu ya? Alhamdulillah ya. Nah, seperti apa, Bu, Ibu menerapkan Jadi dari awal saya datang ke sini, kita punya sebuah komitmen yang dibangun bersama oleh seluruh warga madrasah, baik guru maupun siswa. Ada 10 komitmen yang dikembangkan, yang dibangun terus-menerus. Di antaranya, satu di antaranya adalah disiplin tinggi. Yang pertama jujur, yang kedua disiplin tinggi, ke bawahnya ada komunikasi, ada mendukung kemajuan dan seterusnya. Tapi yang dua dikembangkan ini betul-betul kita kembangkan, prioritaskan. Jujur dan disiplin tinggi itu tidak hanya sekedar kata-kata belaka, tapi betul-betul dilaksanakan. Dimulai dari disiplin tinggi terhadap waktu, disiplin tinggi dalam belajar atau dalam berkegiatan lain. Itu yang terus kita tanamkan dan kita integrasikan dalam berbagai kegiatan, termasuk kegiatan pembelajaran. Bu, tadi itu menarik, jujur, Bu ya, itu sebetulnya sekarang barang yang sangat mahal ya, Bu ya, di Indonesia ya. Nah, Ibu sendiri bagaimana mengimplementasikan itu dan mengukurnya, Bu ya, tingkat kejujuran di anak-anak di sekolah ini seperti apa gitu, Bu? Mungkin Ibu bisa jelaskan. Kalau di pembelajaran ya, mungkin bisa kita lihat misalnya di ujian, kita ujian sudah tidak menggunakan pensil dan kertas, kita sudah menggunakan IT ya tadi itu, berkat dari digitalized madrasah experience. Jadi sistem ujian juga tidak perlu repot-repot pengawas banyak.
ada pengawas di sana, tapi cuma sekedar bagaimana supaya sistem itu berjalan baik, bisa dimanfaatkan oleh anak, tidak mengawasi bagaimana anak nyontek gitu ya. Jadi kita sudah mencoba terus memberikan kebebasan kepada anak mengerjakan soal tanpa harus diawasi. Itu diantaranya. Hal-hal yang lain mungkin kita punya kantin kejujuran atau hal-hal lain kayak menyerahkan tugas lewat email, itu tidak harus dipantau sedemikian rupa. Mereka betul-betul mengedepankan kejujuran. Itu dari hal-hal kecil. Betul. Gitu. Nah, Bu, maksud saya ukurannya nanti seperti apa, Bu ya? Bahwa lulusan di sini tingkat kejujurannya itu sudah lebih baik ya, Bu ya? Nah, mudah-mudahan ya. Kita iya. masih terus berikhtiar. Kita jelas, Bu. Kita juga sangat berharap seperti itu ya, Bu ya. Mungkin ada cerita ya anak-anak yang tidak melanjutkan ke tingkat selanjutnya itu biasanya bekerja. Nah, selalu saja lulusan kita itu kalau melamar pekerjaan pasti diterima. Karena mereka sudah sangat yakin, artinya sudah punya punya nilai kita. Wah, ini lulusan dari Man 1 nih, masih baik. Kalau tidak disiplin pasti jujur. Nah, itu hal-hal contoh-contoh kecilnya seperti itu gitu. Oh, iya. Duh, luar biasa nih. Jujur itu barang yang sangat mahal sekali. Iya. Yang selama ini sering jadi problem keteladanan. Nah, di sini sebetulnya bukan berarti kalau anak-anaknya sudah sedemikian mengimplementasikan kejujuran itu, apalagi pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sini ya, sahabat Visi.News. Nah, Bu, kita ingin tahu ya, Bu ya. Nah, sekarang untuk tahun sekarang, Bu ya, kita bicara mengenai PPDB nih, Bu ya, karena tadi sudah ada gambaran bagaimana minat siswa baru sekarang, Bu ya. Oh iya, alhamdulillah sih kalau mungkin orang lain mencari murid ya, kita dicari. Iya, mencari siswa kita dicari. Ya. Tahun ini kita punya kuota itu hanya 8 kelas ya, kali 36 sekitar 288 orang. Tapi pendaftar kalau tidak di stop mungkin akan lebih. Pendaftar sudah mencapai 500-an. Jadi setiap tahun itu meningkat terus. Jadi alhamdulillah sih. Jadi ada seleksi, akhirnya ada seleksi dan yang diterima cuma 288. Jadi kelihatan antusiasme masyarakat untuk Man 1 Bandung cukup tinggi gitu. Berarti yang diterima kurang lebih 50%-nya ya, Bu ya, dari yang daftar ya, Bu ya. Betul. Terus sistem seleksinya seperti apa, Bu? Seleksinya kita ada pengetahuan umum, ada baca tulis Quran juga, ada seleksi bakat juga. Iya. 3 jenis itu ya, Bu ya? Iya, betul. 3 ya. 3 jenis. Bu, barangkali ada yang secara khusus mau Ibu sampaikan yang kaitan dengan Man 1 Kabupaten Bandung ini, silakan, Bu ya, yang sudah. Pertama mungkin kalau melihat Man 1 Bandung di awal sampai sekarang, banyak orang yang menyampaikan Man 1 Bandung sudah mengalami kemajuan. Prinsip yang kita harus selalu jadi pegangan adalah keberhasilan ini tidak luput dari komitmen yang kuat, lalu ada ikhtiar yang maksimal, lalu ada konsisten ajed ya, istiqomah, dan inovatif, yaitu yang akhirnya menjadi sebuah rujukan buat berkegiatan kita. Dan pada akhirnya ada satu istilah bahwa hasil itu tidak pernah mengkhianati ikhtiar. Itu yang dipegang oleh Man 1 Bandung. Iya, betul sekali. Hasil tidak mengkhianati ikhtiar. Jadi memang yang penting prosesnya aja dulu. Betul. Ya, karena prosesnya kalau sudah baik, dengan sendirinya hasilnya akan baik ya. Baiklah, sahabat Visi.News, obrolan ini cukup singkat ya, karena memang ibunya juga cukup padat pekerjaan ibu, kemudian juga
waktu sholat sudah Ya. ini. Baik, kita cukupkan sampai di sini sahabat Visi.news. Kita tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.